Karena aku hibernasi tahu. Nggak sih, dari kemarin tuh bingung juga kan upload apa. Terus aku lagi istirahat terus gitu loh. Gitu. Begitu. Hah, kenapa tuh? Kenapa ya tadi? Aku nggak kerja, aku masih kuliah. Saya belum lulus, masih undergraduate. Apa? Enggak, mama aku aja nggak buat account kok. Gak mau jedak jeduk. Kan aku dulu juga jedak jeruk, anak jedak jeruk. Apa jedak jeruk apa lagi yang happening sekarang? Udah enggak nggak sih, tahun lalu tuh jedak jeruk banyak banget pasti. Oh iya, kamu follow aku udah 2020. Love. Love sekebon. No, aku nggak bisa request. No request allowed. No. Nggak, bentar aja, kayak 5 minutes. 5 minutes. Lah, sekebun sawit. Sawit. Apa itu? Ya Allah. Pacarnya mana? Belum. Aduh, aku juga nggak deh. Nggak apa. Makanan favorite aku suka banget nasi padang, by the way. Aku suka steak, aku suka nasi padang, aku suka apa lagi, aku suka banget makanan Indo banget. Aku suka sekali sama makanan Indo. Kalau nasi padang aku suka banget pakai dendeng. Aku bisa buat dendeng enak banget. Mamaku sih sebenarnya. Aku sama mamaku yang buat. Enak banget dendengnya. Apa? Tahun lalu aku ada date tau. Tahun lalu tuh aku ngedate padahal nggak ketahuan. Sahur sama aku nggak ada. Nggak juga. I guess we never know. Okay. Aku ini kayak AI karena ini deh. Aku bukan AI tapi ya. Kayak ada pakai filter kacamata ini. Rambut aku bagus. Thank you. Tapi rambutku ini baru dicat tau, cat gelap ini. Baru dicat hitam. Aku baru dicat rambutku gelap banget karena kemarin warnanya udah belang. Jadi aku cat gelap lagi. Di UPH jurusan apa? Aku HI, tapi aku udah mau lulus.
Cookies yang mana yang aku buat? Kayak udah lama deh. Aku udah gak buat cookies. Oh, aku mau cerita. Jadi kayak last week deh, aku kan ke supermarket kan. Supermarket langganan aku deket tempat gymku, dan aku tuh udah gak nge-gym. Saya udah lama gak nge-gym gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba pas aku lagi nyari-nyari, aku lagi ngambil ubi deh. Aku lagi ngambil ubi kan. Terus ibu-ibu di tempat gym yang selalu merhatiin aku nyamperin aku, terus dia yang kayak, aku udah lama deh gak ketemu kamu kemana aja gitu-gitu. Lucu banget. Aku gak expect sih orang-orang di gym ternyata kayak memperhatikan. Terus kayak aku tuh kalau di tempat gym selalu kayak bergaulnya sama ibu-ibu. Lucu banget ya. Kayak harusnya kan sama yang seumuran, nggak dijodohin sama lagi sama anak-anaknya. Oh, aku ditawarin makanan mereka, aku dibilang, kamu mau coba masak makanan aku nggak, kamu mau coba ini nggak, gitu-gitu. Terus aku potong rambut pendek segini aja, mereka tuh notice yang kayak, kamu potong rambut ya, iya aku suka deh rambut kamu ya, gitu-gitulah. Terus aku kayak maksudnya karena kan aku di gym sendiri kan, kocak banget sih jujur. Soalnya dia pas di supermarket tuh heboh banget gitu loh, yang kayak kamu kemana aja gitu. Terus aku kayak, oh iya aku lagi banyak tugas, aku lagi gitu. Terus kayak dia kayak nggak percaya gitu. Dia nggak tahu alamatku. Dulu aku pernah dijodohin sama ibu-ibu di gym, itu lucu banget juga lagi. Aku disuruh masuk ke grup WA teman-teman gymnya dia. Terus tiba-tiba dia bilang gini, nanti kalau anak saya yang jemput, saya kenalin ya ke kamu, kata dia gitu. Terus aku kayak, oh oke, gitu. Nggak oke sih, kayak aku waktu itu kayak kaget aja dia ngomong gitu. Terus kayak ibu-ibu kan ada satu geng, mereka tuh bertiga apa berempat gitu, aku lupa. Abis itu aku nggak gym di jam itu, takut ketemu sama ibu-ibunya lagi. Ini ke alisku lagi ini bagus tapi double chin ya. Kok orang-orang ini nggak double chin? Dah, bye guys. Main aja domba Garut kan enak. Bye bye. Kalian notice Beckerin? Gak tau sih, sebenarnya tuh aku random buat IG-nya dulu aja. Kali dengan aku buat IG-nya, aku punya motivasi buat berjualan lebih cepat. Ke Bandung, ya aku ke Bandung nanti. Kapan tuh? Dah, bye bye. Kayak kalau buat tokonya, aku belum kepikiran. Maksudnya buat toko yang fisik ya, misalnya kayak toko yang offline store gitu, kayak belum sih. Kayak masih perjalanannya panjang, karena kita butuh banyak donatur.
gitu. Aku nggak tahu sih jujur, lihat nanti, kita lihat nanti, oke? Ih, kamu nih kenapa komennya kayak gini? Aku tuh bukan yang ngantuk, aku tuh nggak kelihatan. Dah, bye bye. Bye bye, bye bye. Aku tim Mercedes. Mercedes, yes, bro. Aku Mercy harga mati. Enggak sih. Aku sih suka ya semua timnya. Tapi aku lebih suka Mercy karena aku suka George Russell. Thanks. I love Mercy. Merci, merci. Apa sih, kayak aku bingung tau buat story apa. Kayak orang-orang bilang kenapa jarang update gitu. Aku buat story apa? Hamilton gak suka, yang suka aja. Aku suka semuanya. Semuanya aku suka. Ya aku sebenarnya di Mercy itu aku biasa aja sih sama George. Aku lebih suka Toto. Fun fact, aku suka Mercy awalnya gara-gara Toto duluan, baru aku suka George. Kimi juga aku suka. Semua aku suka. Kimi George Russell. Ih, lucu banget gombalannya. Tapi ada ini, gak mau aku bacain. Semoga ini menjadi tahunnya Mercy. Kita doakan yang terbaik. Aku suka Toto dibilang kan. Jangan tanya yang lain selain Toto Wolff. Thank you. Thank you. Dah. Bye bye. Aduh, kenapa aku rambutnya kayak gini? Bye bye. Mana sih ininya? Setiap kali masuk pasti N. Bye bye. Kirain mau masak. Kamu coba lihat jam berapa ini? Ini tuh jam 00.12. Kamu suruh aku masak di jam segini? Hah? Mau buka kantin gak aku besok pagi? Buka dapur? Nggak jadi. Takut salah ngomong. Kak, jam kita sama-sama di Indonesia. Jadi pasti jam kita sama. Aku takut banget, aku takut salah ngomong. Bye bye. Udah jam 1. Aku masih jam 00. Pasti kamu dari Indonesia bagian timur ya? Iya kan? Bali ya, Bali.
Udah ah, bye bye. Aku tadi bye bye tapi nggak NN loh. Bye everybody. Kok kalian gak ada yang kayak nanya lagi? Tanya satu question, abis itu aku bye beneran. One question yang menarik. Aku nggak bisa lihat lagi. Mana? Keranjang kuning kue. Oh. Hah? Oh yaudah, kenapa pilih jurusan kuliah sekarang? Karena menarik untuk dipelajarin. Karena tentang politik. Aku suka pembahasan politik. Gimana pendapat aku tentang perang yang sekarang terjadi? Sebenarnya itu tuh apa ya? Kasusnya tuh sebenarnya susah juga sih buat di apa ya? Karena aduh takut lagi jadi huru hara. Tapi aduh nggak tahu takut salah ngomong aku. Karena kan perangnya juga lagi panas banget kan, jadi kayak takutnya satu statement itu bisa jadi kayak membuat opini publik yang tidak seharusnya gitu. Tapi harusnya kalau misalnya mereka bisa damai lebih baik sih, karena kasihan juga kan banyak anak-anak yang kena yang apa sekolah apa anak-anak sekolah yang di Iran itu juga kan pada kena kan, kasihan. Lebih baik kita semua damai ya enggak. Udah ah, bye bye. Karena sebenarnya semua itu pasti punya kepentingan pribadi masing-masing sih intinya. Setiap individu tuh pasti punya kepentingan masing-masing. Tapi bagaimana mereka kayak menyalurkan kepentingan mereka itu, nah di situ letaknya kan. Basically kayak setiap manusia punya kepentingan masing-masing. Cuman kadang cara mereka untuk mencapai kepentingan masing-masingnya itu gimana gitu loh. Depend lagi ke setiap pribadinya gitu. Dan kayak perang bukan suatu apa ya yang seharusnya diambil lah. Kadang kan kemana-mana kan dampaknya. Bukan yang nggak berani bersuara tahu, cuman ini kan masih panas-panasnya ya. Kita tuh nggak bisa ngelihat kondisi yang lagi panas-panasnya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kritis boleh, tapi kan kita harus melihat dengan dua point of view yang benar-benar dengan kepala dingin gitu loh. Kayak gitu. Karena kadang banyak plot twistnya juga. Karena kamu tuh kayak kadang kita tuh nggak tahu kayak di balik semua ini tuh ada apa gitu. Karena kita terlalu ngejudge terlalu cepat gitu loh akan misalnya nih ada berita gitu. Kadang kita terlalu ngejudge itu secepat itu gitu loh. Padahal kita belum tahu di balik itu semua tuh ada apa. Kayak ibaratnya kebenaran tuh relatif juga kan. Dan maksudnya kebenaran yang sebenarnya pun kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Jadi gak bisa ngejudge seenaknya juga gitu loh. As in, kalau buat aku ya, buat orang lain terserah. Tapi kayak kalau for me, menurutku, opiniku bisa memicu kayak hal-hal yang ya bisa aja tidak berdampak, tapi kan kita nggak tahu ya nggak sih. Seperti itu. Yang penting kita semua damai ya.
lebih ke kamu kayak kita tuh harus melihat dari sudut pandang berbagai pihak dulu gitu loh, biar kita bisa kayak narik kesimpulan yang oh ini loh, jadi tidak ada apa ya istilahnya, plot twist lainnya gitu. Karena aku tuh benar-benar ngeliat berita simpang siur tuh banyak banget di FYP ku di mana-mana gitu loh, dan itu tuh kadang bikin kita jadi panik banget gitu kan. Dan pas ada satu berita juga yang aku selidikin aku lihat kan, terus katanya ternyata berita itu nggak valid, jadi kayak cuma dibuat-buat doang. Jadi aduh, kita maksudnya kayak wise ya guys, kita harus wise terhadap apa yang kita konsumsi terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak memicu kepanikan ke diri sendiri, nggak memicu juga kepanikan ke dunia di media sosial gitu loh. Seperti itu. Kayak beropini itu nggak masalah gitu, cuman cara beropininya kadang yang ya begitulah. Itu sih maksudnya kayak ada satu berita tentang apa ya, aku lupa gitu. So, aku kayak cari tahu dong, karena kayak emang bener orang itu ngasih statementnya kayak gitu, ternyata nggak bohong. Jadi kita harus wise. Iya, kebanyakan mungkin orang zaman sekarang tuh pengen beritanya naik aja kali ya, jadi kayak audiensnya banyak, jadi mereka buat berita seolah-olah ya udah yang penting opini publik dulu kita pegang gitu, padahal kan nggak bisa kayak gitu gitu loh. Dan kalau yang berita-berita sekarang tuh ya itu kan ternyata banyak plot twistnya juga kan. Tunggu sampai akhir aja, maksudnya kayak kita tetap kayak waspada, mawas diri, tapi kita tunggu sampai akhir gitu loh. Akhir dari permasalahan itu apa, pasti ntar juga kebongkar kok lama-lama. Jadi maksudnya biar nggak menciptakan kepanikan yang tidak perlu gitu loh. Aduh, pertanyaannya aku ada kepikiran nonton F1 nggak? Ada, tapi tiketnya susah nggak sih? Cari tiketnya susah banget. Dah, kan tadi cuma satu pertanyaan. Thank you. Pokoknya kita harus lebih wise terhadap berita-berita di luar sana yang belum tentu kevalitannya itu bisa dikonfirmasi gitu. Maksudnya kayak bisa di cross check dan itu benar gitu. Jadi kayak dibanding kamu udah panik duluan, nelan mentah-mentah berita di luar sana, mendingan dicari tahu dulu dan jangan beropini terlalu cepat. Maksudnya kalau kamu belum tahu itu berita valid atau enggak gitu. Oke. Selama kamu belum tahu itu beritanya valid, sumbernya juga terpercaya, jangan terlalu percaya gitu, dan jangan beropini yang menyerang dan malah menimbulkan kekacauan di media. Itu kan malah jadi gimana ya, kepanikan buat banyak orang juga gitu. Oke. Kita harus damai. Bye bye.